Pembelajaran adalah proses interaksi antara pendidik, peserta didik, dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Proses pembelajaran ini memerlukan suatu metode atau cara yang khusus dan tepat agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Metode pembelajaran juga mendorong proses pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien. Metode adalah prosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh pendidik untuk berinteraksi dengan peserta didik dalam menyampaikan materi pembelajaran secara sistematis dan teratur. Memilih metode pembelajaran yang tepat adalah tugas seorang pendidik agar peserta didik dapat merasa tertarik, nyaman, dan bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Dengan begitu, materi yang hendak disampaikan oleh pendidik bisa diterima dengan baik oleh peserta didik. Ada banyak hal yang harus diperhatikan oleh pendidik sebelum memilih suatu metode pembelajaran. Di antaranya yaitu, metode yang hendak dipilih harus dapat mewujudkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Ketika memilih suatu metode pembelajaran, hendaknya disesuaikan dengan fasilitas pendukung pembelajaran yang tersedia di sekolah, agar metode tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya, memperhatikan alokasi waktu belajar yang tersedia di sekolah. Selain itu, jenis materi pembelajaran yang hendak disampaikan juga harus diperhatikan. Yang terakhir, karakteristik dan kemampuan siswa dalam menerima informasi juga harus dijadikan pertimbangan sebelum memilih suatu metode pembelajaran. Ada banyak metode pembelajaran yang bisa diterapkan, seperti metode ceramah, latihan, tanya jawab, karya wisata, demonstrasi, metode sosiodrama, bermain peran, metode diskusi, pemberian tugas dan resitasi, metode eksperimen, dan metode proyek. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu. Metode ceramah adalah metode pembelajaran di mana guru menyampaikan informasi kepada peserta didik secara lisan dengan menjelaskan langsung materi tersebut kepada peserta didik. Adapun kelebihan dari metode ini, yang pertama, siswa menjadi lebih fokus, guru dapat mengendalikan kelas secara penuh, guru menyampaikan materi secara luas, bisa dilakukan pada banyak siswa, mudah dilaksanakan, dan cocok untuk peserta didik dengan gaya belajar auditori. Adapun kekurangannya yaitu, siswa menjadi lebih pasif, proses pembelajaran terkesan membosankan, terdapat unsur paksaan untuk mendengarkan, tidak cocok untuk siswa dengan gaya belajar visual, evaluasi proses belajar sulit dikontrol, dan proses pengajaran menjadi verbalisme. Selanjutnya, yang kedua yaitu metode latihan. Pada metode ini, guru akan menyampaikan informasi kepada peserta didik dengan mengadakan latihan baik berupa soal maupun latihan berupa latihan fisik dan mental. Adapun kelebihan dan kekurangan dari metode ini, yang pertama, kelebihannya yaitu membangun kecerdasan motorik, kognitif, dan keterampilan peserta didik, melatih fokus, ketelitian, ketekunan, kecepatan, dan ketepatan, melatih kecerdasan mental peserta didik, membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik, meningkatkan ketepatan dan kecepatan dalam mengerjakan sesuatu. Adapun kekurangannya yaitu dapat mengurangi ide dan kreativitas peserta didik karena metode latihan cenderung menuntut peserta didik untuk menjadi seperti yang diharapkan oleh guru. Yang kedua, dapat menimbulkan rasa rendah hati bagi peserta didik yang tidak memiliki kemampuan di bidang tersebut. Selanjutnya, siswa yang tidak memiliki minat akan kesulitan untuk menyesuaikan diri. Yang keempat, dapat menghambat bakat siswa yang lainnya karena metode latihan cenderung monoton dan kurangnya efisiensi waktu. Yang ketiga, metode tanya jawab, di mana pada metode ini guru akan menyampaikan informasi kepada peserta didik melalui kegiatan tanya jawab di kelas. Guru akan memberikan pertanyaan dan peserta didik akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Kelebihan dari metode ini dapat mendorong siswa untuk berpikir dan berani menyampaikan pendapatnya, melatih fokus siswa, pendidik dan peserta didik sama-sama aktif di kelas, mendorong produktivitas siswa dan keefektifan belajar,
Pendidik bisa mengetahui pemahaman, keinginan, ataupun hal-hal yang belum dimengerti oleh siswa, dan kekurangannya yaitu dapat menimbulkan perdebatan antar siswa, membutuhkan waktu yang cukup banyak, terkadang perhatian yang kurang merata kepada peserta didik, dan siswa yang pasif di kelas akan cenderung tertinggal. Yang keempat, metode karya wisata, yaitu metode pembelajaran yang dilakukan di mana guru akan mengajar dengan memanfaatkan lingkungan, lokasi, atau tempat-tempat yang memiliki sumber pengetahuan bagi siswa. Adapun kelebihan dari metode ini yaitu adanya interaksi dengan lingkungan nyata, menampilkan objek nyata yang bisa diamati, dapat merangsang siswa untuk lebih kreatif, sangat menyenangkan dan tidak menimbulkan rasa jenuh, merangsang rasa ingin tahu siswa, mendekatkan siswa dengan lingkungan. Kekurangannya yaitu memerlukan perencanaan yang matang, persiapan yang harus disetujui oleh banyak pihak, seringkali mengutamakan tujuan rekreasi daripada tujuan pembelajarannya. Selain itu juga membutuhkan biaya yang cukup mahal. Harus ada pengawasan yang ekstra dari pihak guru dan orang tua, dan keselamatan dan perlindungan menjadi faktor penting. Yang kelima yaitu metode demonstrasi. Pada metode ini, guru akan menyampaikan materi pembelajaran menggunakan benda atau alat peraga sebagai ilustrasi dari materi yang disampaikan. Adapun kelebihan dari metode ini yang pertama, dapat memperjelas materi yang bersifat abstrak. Yang kedua, mudah dipahami, menarik, dapat meminimalisir kesalahan dalam menyampaikan materi lisan, siswa lebih fokus dan terarah pada materi, dan membuat kegiatan belajar menjadi berkesan. Kekurangannya yaitu yang pertama, siswa kesulitan dalam mengamati objek yang kecil. Jumlah siswa yang terlalu banyak dapat menghalangi pandangan siswa secara merata. Tidak semua materi bisa didemonstrasikan. Memerlukan guru yang benar-benar memahami materi agar bisa mendemonstrasikan materi dengan baik dan memerlukan fasilitas sekolah yang mendukung. Yang keenam yaitu metode sosiodrama. Pada metode ini, pembelajaran dilakukan dengan memberikan kesempatan pada siswa untuk memposisikan diri sebagai tokoh yang berhadapan dengan berbagai masalah sosial. Kelebihannya yaitu, siswa menjadi aktif, suasana di kelas menjadi hidup, siswa belajar menghayati suatu peristiwa, melatih cara berpikir kritis dan sistematis, serta siswa belajar memahami, menghayati, dan memecahkan masalah. Kekurangannya yaitu, anak yang tidak ikut berperan dalam kegiatan ini cenderung menjadi kurang kreatif dan pasif. Kegiatan ini juga banyak memakan waktu, memerlukan tempat yang cukup luas, dan terkadang dapat mengganggu kelas lain karena adanya suara-suara ataupun aktivitas yang terkesan ribut. Yang ketujuh yaitu metode bermain peran. Pada metode ini, pembelajaran dilakukan dengan melibatkan siswa untuk berakting sebagai suatu karakter dalam suatu situasi tertentu dan menunjukkan respon yang seharusnya dilakukan. Adapun kelebihan dari metode ini yaitu siswa mampu mempraktikkan secara langsung materi yang diajarkan, dapat melatih rasa percaya diri siswa di depan kelas, melatih kemampuan kolaborasi siswa, siswa menjadi lebih memahami materi yang diajarkan dan mendapatkan pengalaman langsung. Kekurangannya yaitu tidak semua siswa menyukai metode pembelajaran ini, dan metode ini juga sulit diikuti untuk siswa dengan tipe introvert atau tertutup. Yang terakhir, membutuhkan waktu, persiapan matang, dan fasilitas pendukung yang memadai. Yang kedelapan, metode diskusi, yaitu proses pembelajaran dilakukan melalui diskusi kelompok di mana siswa diberi kesempatan untuk berinteraksi satu sama lain untuk membahas suatu topik atau memecahkan suatu masalah. Kelebihannya dari metode ini yaitu dapat mengajarkan cara memecahkan masalah, berpikir kritis, menyampaikan pendapat, mencari solusi dari masalah yang ditemui, belajar memberi masukan, dan mengajarkan kesabaran serta toleransi. Kekurangan dari metode ini yaitu metode ini hanya cocok untuk kelompok-kelompok kecil saja, serta tema diskusi yang dilakukan cenderung terbatas. Siswa yang pasif dalam kegiatan diskusi cenderung akan tertinggal materi. Selain itu, dibutuhkan penyampaian secara formal dalam berpendapat dan terkadang tak jarang menimbulkan perselisihan antar kelompok. Yang kesembilan, metode pemberian tugas dan resitasi. Pembelajaran pada metode ini dilakukan dengan memberikan tugas berupa soal-soal atau meminta siswa membuat resume atau ringkasan dari materi.
Adapun kelebihan dari metode ini yaitu tugas dapat merangsang anak untuk aktif belajar, lebih mengingat materi yang diajarkan, berinisiatif, memiliki tanggung jawab, dan membiasakan siswa untuk belajar mandiri. Kekurangannya, hasil resum yang dibuat oleh siswa bisa saja bukan hasil pikirannya sendiri, dan tugas-tugas siswa bisa saja dibantu dalam menyelesaikannya oleh orang lain. Selain itu, siswa juga belum tentu memahami hasil tulisan resumnya sendiri. Tugas yang berlebihan juga dapat mengganggu keseimbangan mental anak. Selain itu, sulit menentukan tugas yang sesuai dengan karakter individual siswa, kemampuan, dan cara belajar siswa. Yang ke-10, metode eksperimen. Metode ini dilakukan dengan melakukan atau mengadakan suatu percobaan atau eksperimen bersama siswa di laboratorium atau tempat lain yang memadai. Adapun kelebihan dari metode ini dapat membuktikan kebenaran materi melalui suatu percobaan. Siswa dapat mengembangkan diri melalui eksplorasi dengan percobaan. Metode ini akan menghasilkan siswa dengan jiwa peneliti dan suka mencari tahu yang nantinya akan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Kekurangannya yaitu membutuhkan fasilitas yang memadai, waktu pembelajaran yang kadang terbatas akan membatasi kegiatan eksperimen yang bisa dilakukan. Selain itu, metode ini hanya cocok pada beberapa tipe pelajaran saja seperti biologi, teknologi, dan lainnya. Yang ke-11 yaitu metode proyek. Pembelajaran pada metode ini dilakukan dengan memberi peluang siswa untuk bekerja, memecahkan masalah hingga dapat menghasilkan produk atau karya yang bernilai realistik. Adapun kelebihan dan kekurangan dari metode ini yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa, mengajarkan siswa untuk menghargai hasil karyanya sendiri, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, kemampuan berkolaborasi, kemampuan keterampilan komunikasi, dan mengajarkan tanggung jawab. Kekurangannya yaitu banyaknya peralatan yang harus disediakan, siswa yang kemampuannya kurang cenderung kesulitan dalam mengikuti kegiatan ini, dan ada kemungkinan siswa-siswa yang kurang aktif dalam kerja kelompok. Itulah tadi materi tentang metode pembelajaran. Adapun kesimpulan yang dapat diambil yaitu metode pembelajaran merupakan cara pendidik berinteraksi dan menyampaikan materi kepada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Ada banyak jenis metode pembelajaran, namun pendidik harus bisa memilih metode yang tepat agar tujuan pembelajaran dapat tercapai.